Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap keluarga besar Masjid Nurul Iman. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan tentunya hadirnya beliau menambah keberkahan untuk kita semua, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita semua dan untuk orang-orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus untuk semua orang-orang yang telah berjasa di masjid kita, selalu hadir istiqomah dan juga selalu membantu segala kegiatan-kegiatan yang ada di masjid kita, baik itu kegiatan tahfizul Quran, kegiatan santunan yatim, dan kegiatan kajian-kajian yang ada di masjid kita, sedekah Jumat, sedekah subuh, dan semuanya. Rezeki yang telah dikeluarkan mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak, lebih berkah, dan juga kebaikan kita dan mereka semua diganti dengan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'alullaha al-ijabah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan khusyuk, dengan khidmat mau'izul hasanah atau kajian yang disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Syukran Wildan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Nahmaduhu jalla alal in'am bi ni'matil imani wal islam. Summa salatu wassalamu sarmada ala rasulillahi khairi man hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tuan-tuan guru, para ustadz, bil khusus tuan imam yang tadi mimpin salat kita, mudah-mudahan Allah tambah keberkahannya, amin. Tambah kemuliaannya, amin. Tambah berkah hidupnya, amin ya Rabbal Alamin. Juga ketua DKM beserta staf dan jajarannya, seluruh jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini hadir, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Sehat semuanya? Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Sehat, Pak? Nah, nikmat yang kecil yang terkadang lupa untuk kita syukuri itu kadang nikmat sehat. Orang kalau udah sehat biasanya lupa.
Ya, kalau sakit baru ingat. Dikasih sakit gigi sedikit, astagfirullahaladzim ya. Istighfar doang, sholat mah kagak. Dan maka kumpulnya kita di sini menjadi bukti rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam Habib tercinta, Nabi termulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini tentang penyebab sulitnya hidup. Kenapa hari ini orang banyak yang galau? Tahu galau, Mak? Banyak orang yang gelisah, BBM naik puyeng. Ada yang puyeng BBM naik. Iya, yang penting mah napas masih gratis ya, Pak. Rumah tangga berantakan puyeng. Anak mau sekolah pusing. Ya. Apalagi hidup bertetangga riweuh. Urusan duit pusing. Galau setiap hari. Kenapa kita galau? Pertama salahnya karena kita kurang dekat sama Allah. Bu, kurang dekat sama Allah. Ya. Mana buktinya? Gampang. Ibu kalau sholat, bapak kalau sholat di rumah sendiri. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini rakaat keberapa ya? Pernah kayak gitu? Pernah, Pak? Tiap hari ngaku. Kenapa hidup kita galau? Sebabnya karena kurang dekat sama Allah. Orang kalau pengen bahagia, satu kuncinya. Pertama, orang kalau pengen bahagia deketin Allah dengan cara apa? Sholat. Lihat kalimatnya, ada kalimat sebelum hayya alal falah, ada hayya alal salah. Orang sebelum menuju kebahagiaan dia sholat dulu. Maka kata Allah, wasjud waqtarib, sujud dekat sama aku maka mudah segala urusan. Sekarang saya tanya, Pak, nyaut apa itu? Nah, ibu-ibu menyaut, Bu. Tuh, bapak mengajinya khusyuk, duduk sila, pala nunduk, pules. Sekarang saya tanya, Bapak kalau deket sama PRT bikin KTP gampang nggak? Gampang. Bu, kalau sama suami romantis deket gampang nggak bikin minta duit? Gampang. Deket dengan atasan naik jabatan gampang. Betul. Ya. Kata kuncinya kedekatan itu selalu bersanding dengan kemudahan. Orang kalau deket tuh gampang. Makanya wasjud waqtarib, sujud dekat sama aku maka mudah segala urusan. Kenapa hidup kita galau, hidup kita susah, hidup kita rasanya menghadapi kehidupan ini susah? Karena kita tidak menghadirkan Allah dalam diri kita saat kita sholat. Jauh dari Allah, sholat sering lupa rokaat, sholat sering lupa tahiyat. Ada yang begitu? Ini udah tahiyat apa belum ya? Ada yang kayak begitu? Ada. Bahkan mungkin setiap hari. Sekarang begini, Bu. Saya kenal sama Pak RT. Jalan depan Pak RT, jalan. Dipanggil sama Pak RT, Ustadz. Dipanggil, saya nggak nengok. Kira-kira RT marah nggak? Marah. Kenal dipanggil kenapa nggak nengok? Bener? Ya. Sekarang saya tanya, Ibu kenal nggak sama Allah? Kenal nggak sama Allah? Mau jawab takut salah. Kenal nggak sama Allah? Siapa Allah? Allah Tuhan kita. Sama logikanya kayak tadi. Saya kenal sama Pak RT, dipanggil sama Pak RT nggak nyaut, Pak RT marah. Apa bedanya tadi ketika Allah panggil sehari 5 kali hayya 'alas shalah. Salat zuhur jam 12, Ibu salat jam berapa? Yo, Pak. Salat zuhur jam 12, Bapak salat jam berapa? Ayo ngaku. Salat asar jam 3:30, Ibu salat jam berapa? Oh, injury time, udah menjelang maghrib. Logikanya mohon maaf,
pengen ditolong cepet sama Allah, tapi datang ke Allahnya lambat. Bener? Lihat itu apa? Ada nyanyian anak zaman dulu tuh cicak ya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicaknya dulu ngerayap, nyamuknya baru datang. Kalau pikir nggak adil, Allah nggak adil. Kenapa? Karena nyamuknya bisa terbang. Bisa aja tuh cicaknya nyamuknya ngeles, nggak kena, bisa kan? Kenapa? Karena nyamuknya terbang. Betul. Tapi karena ada usaha si cicak mau ngerayap, maka kalimatnya jelas, wasjud waqtarib, sujud dekat sama aku, mudah segala urusan. Satu langkah kita menuju Allah, 1000 langkah Allah menuju kita. Ini kita kadang-kadang mohon maaf dikit-dikit nyalain Allah. Ya, begini banget hidup gua. Orang kagak pernah sholat, kagak pernah ngapain, rezekinya bagus. Nah. Wa may yaraduna bi qismatillah, itu orang hatinya udah rusak, nggak ridho dengan ketetapan yang Allah berikan kepada dia. Ini salahnya kita. Jadi kalau salahnya kita jangan nyalain Allah. Sholat nggak pernah, ibadah nggak pernah, kerjaan maksiat, ya. Oh, pokoknya hidupnya jauh dari Allah, giliran kena musibah, gue lagi diuji sama Allah, kapan sekolahnya ngikut ujian, po? Kan begitu. Makanya lihat ketika kita dikasih musibah oleh Allah, lihat hasiban nasu ayyatraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Kalau tuh orang rajin ibadah, kalau tuh orang rajin sholat, kalau tuh orang rajin ke masjid, sama tetangga baik, sama keluarga soleh, pokoknya nih orang begitu diuji kena musibah oleh Allah, itu namanya ujian. Tapi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan-jangan musibah yang menimpa kita nggak pernah sholat, itu teguran dari Allah. Makanya kalau punya penyakit asam urat gak sembuh-sembuh, mikir mau mikir dosa apa yang pernah saya lakukan, maksiat apa yang pernah saya lakukan. Makanya hidup kita nggak bahagia, selalu gelisah. Kenapa? Karena servernya nggak nyambung, sholat kita nggak pakai rasa. Jangan-jangan dalam Al-Quran disebutkan, jangan-jangan banyak orang yang nanti sholat tapi nggak ngerti apa yang dia baca, gak ngerti apa makna sholat. Sholat cuma tunggang tonggeng, Allahu Akbar, sami Allah liman, Allahu Akbar, sekedar menggugurkan kewajiban. Makna Fatihah gak ngerti. Makanya kan jelas kalau orang pengen sholatnya khusyuk kan kata para ulama kan, pertama tafahum di makna kalam. Orang itu mesti tahu apa yang dia baca. Misalnya Allahu Akbar, hati ngikutin Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar pujian hamba-hambanya. Baca Fatihahnya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji Allah, kepada Allah tugas Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi apa yang kita baca ngerti maknanya, supaya apa? Mulut mengucapkan, hati ngikutin. Jadi khusyuk, mata ke tempat sujud, melek sunahnya. Ini mah kadang-kadang sholat beri merem, begitu sujud lupa sampai pagi. Waduh, tidur rupanya. Meleng sedikit mata, setan masuk. Wah, akhirnya apa? Lupa sholatnya. Sholat zuhur jadi 2 rakaat. Akibat apa? Lalai. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Nabi ketika Isra wal Mi'raj, lailatan usriya bila samai rijalan wa nisan yadribuna wujuhahum. Nabi ketika Isra wal Mi'raj, dia melihat seorang laki-laki dan perempuan, Pak, memukuli kepalanya. Patasilu dima'uhum kan haril ajim, sampai wajahnya itu mengeluarkan darah yang begitu besar. Orang itu berkata, yaquluna ya wailahu wa ya taburahu, celakalah aku dan binasalah aku. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, man haula'i, siapa tuh orang? Apa kata Jibril? Alladzina yusalluna salata fi ghairi waqtiha. Dia adalah orang-orang yang sholatnya tidak tepat pada waktunya. Orang yang sholatnya nggak tepat pada waktunya jadi siksa, apalagi yang kagak sholat. Ya Rasul, saya dalam perjalanan, saya dalam pekerja, saya sulit melaksanakan sholat. Di azam buat perjanjian, ya Allah setelah ini saya akan sholat. Ini kita enggak, zuhur lewat, asar lewat. Padahal dosa meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosanya lebih besar daripada membunuh dan berzina. Lebih besar dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Sekarang dari akil balik sampai sekarang dosanya sudah berapa banyak kita ninggalin sholat.
Kita kadang-kadang giliran kena musibah Allah kita salahin, wah Allah begini amat sama saya. Emang kita udah sedekat apa sama Allah? Ya. Mohon maaf kok, kita mah sholat kalau lagi susah doang. Ya, ayo ngaku. Lagi susah ya Allah, nangis sama masalahnya. bukan nangis ibadah, nangis sama masalahnya. Allah yang ngadu silakan, tapi kita ada malu juga, kira susah. Ntar udah kaya mau lupa dia. Kalla innal insana la yadha ar-ra'ahu stagna. Manusia sering kali lupa manakala dia sudah mapan dan kaya. Sehat dia lupa, banyak ilmu dia sombong, harta banyak dia sombong, nggak mau sholat. Ya. Makanya hati-hati Pak. Nanti ada orang yang masuk neraka tanpa hisab. Siapa di antara dari 3 kelompok manusia yang nanti masuk neraka tanpa hisab? Di antaranya wa'ailun mutakabirun, orang miskin yang sombong. Udah susah nggak mau ibadah. Ada yang begitu? Ada nggak? Di sini mah nggak ada. Di sono. Ya. Ini Pak, mohon maaf, nih sholat subuh jamaah Bu, punya istri, punya suami, kedor-kedor suruh ajak jamaah Pak. Punya anak, punya istri, ajak suruh jamaah sholat subuh, kaki belum melangkah kemana-mana, udah melangkah ke masjid, berkah hidup kita po. Diarahin sama Allah nanti kasih rezeki yang halal. Kenapa? Karena kaki belum melangkah kemana-mana, udah melangkah ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di zaman Nabi dulu. Ada kisah, ya, ada orang yang menyesal, namanya Sa'ban. Sa'ban itu salah satu sahabat Rasul Pak, yang sholat subuhnya nggak pernah ketinggalan. Nggak pernah ketinggalan sholat subuhnya. Ya. Suatu ketika nggak ada nih orang nggak ada. Kemana? Tanya sama Nabi. Sahabat kemana? Biasanya ada di pojok situ. Nggak ada ya Rasul. Ya sudah, tungguin dulu. Takut dia dalam perjalanan. Tuh, zaman Nabi orang belum datang, temannya tungguin sampai dia datang. Orang sini tungguin nggak? Bodoh amat. Akhirnya karena sudah kesiangan, udah lewat, udah kelamaan, udah sholat aja. Qomat sahabat, selesai sholat, Nabi nanya. Ada yang tahu rumahnya sahabat nggak? Di mana? Tahu ya Rasul, jauh di sana. Ya sudah kita ke rumahnya aja. Takut dia dalam keadaan sakit. Tumben nih orang nggak ke masjid. Tuh orang zaman Nabi kalau temannya kagak ke masjid dilongok takut sakit. Orang sini gitu apa enggak? Enggak. Bodo amat mati juga gitu ya. Akhirnya apa? Datang sahabat, datang 1 jam, nggak ada sampai 2 jam. Dalam riwayat kalau dihitung jam itu 3 jam baru sampai rumahnya. Berapa jam? 3 jam. Sampai situ istrinya nangis, ya Rasul, sahabat sudah meninggal. Ya Allah ya Karim. Tapi saya takut, kenapa? Karena pada saat beliau meninggal, beliau berteriak, apa teriakannya? Seandainya lebih jauh, seandainya lebih bagus, seandainya lebih banyak. Lebih jauh. Rupanya apa Bu? Amal kita nih yang hari ini Pak nih, jalan ke masjid, itu diperlihatkan oleh Allah pada saat sakaratul maut. Sa'ban yang dari rumahnya 3 jam menuju Masjid Nabawi menyesal, kenapa nggak lebih jauh. Sekarang saya tanya, kalau dia 3 jam sholat subuh berjamaah, dari rumahnya berangkat jam berapa? Jam 2, jam 1 barangkali ya, jalan 3 jam. Sekarang saya tanya, rumah Bapak dari masjid ke berapa jam? Berapa jam? 5 langkah. Ingat nanti ada hadis dari riwayat Muslim menjelaskan, ada orang di hari kiamat yang akan dibangkitkan dalam keadaan tuli dan buta. Siapa? Orang yang rumahnya dekat masjid tapi nggak pernah ke masjid. Ada di sini. Sebelah mana rumahnya? Rumah nempel sama masjid, tiap hari dipanggilin. Ya Allah sholat, dipanggilin 5 kali, datang kagak, ngaku kenal sama Allah, kira dipanggil nggak mau nengok. Ya. Mana tadi yang katanya ngaku kenal sama aku, punya urusan ngadu sama aku, tapi kenapa ketika dipanggil hayya Allah sholat nggak ada yang buru-buru sholat? Katanya pengen bahagia, tapi nggak mau sholat. Sholat itu kan asal katanya wasol, wasol itu menyambungkan sesuatu yang terputus, menyatukan sesuatu yang terpisah. Kalau nih sholatnya kita servernya nyambung ke Allah, vertikal langsung ke Allah, maka horizontalnya hablum minannasnya itu akan mudah Pak. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita ini akan tercegah. Orang yang sholat pertama
Fungsinya apa? Satu, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya rajin 5 waktu istiqomah, maka Allah akan cegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan syahwat, ya, perbuatan yang mengundang hawa nafsu, dan perbuatan menghalalkan segala cara untuk bisa makan duit atau makan. Itu namanya tanha 'anil fahsya'i. Fahsya itu hawa nafsu, mungkar itu menghalalkan segala cara. Coba. Kan fungsinya enak, akhlak kita jadi bagus kalau sholatnya benar. Kalau ada orang yang sholatnya rajin tapi main togelnya rajin, ada di sini, ada mana orang? Berarti ada yang salah dari sholatnya. Sholatnya rajin 5 waktu Pak Ustadz, tapi main judinya rajin. Wah, berarti ada yang salah dari sholatnya. Sekarang saya tanya, sholat itu kewajiban apa kebutuhan? Nah, kewajiban. Oke. Kalau orang menjadikan sholat sebagai sarana menggugurkan kewajiban, satu, biasanya dia akan terburu-buru. Allahu Akbar. Yang kedua, akan merasa terganggu. Begitu azan, baru juga tadi udah azan lagi baik begitu. Cepet bener ya begitu. Tanggung, ntar dulu. Terganggu dengan datangnya sholat. Tapi kalau dia jadikan sholat itu untuk menjadikan sebuah kebutuhan dalam hidup, sama seperti makan, Pok. Orang makan kan nyari makan, ya. Lagi jalan naik mobil, perut lapar, ke warteg nggak? Warteg. Kenapa? Karena butuh sama makan. Kalau kita butuh sama Allah, deketin Allah. Se-Indonesia orang nggak ada yang sholat, Allah nggak berhenti jadi Tuhan, Pok. Tetap Allah Rabbul Alamin. Jangan se-Indonesia kampung, sedunia orang gak ada yang sholat, Allah gak berhenti jadi Tuhan. Allah tetap Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Yang butuh dengan Allah tuh kita. Apa buktinya kita butuh sama Allah? Kita masih punya rasa takut, po. Takut kelaparan, takut miskin, takut setan, apalagi. Ya, lihat tempat iseng, astagfirullahaladzim, bayangan udah kemana-mana. Ya, takut ini, takut itu. Kita masih punya rasa takut terhadap dunia, berarti kita masih butuh dengan Allah. Makanya deketin Allah. Saya ngajak nih semua, ini sholat subuh jamaah ramein nih, Pak. Ramein. Ini kalau kumpul semua kagak muat masjid, Pak. Ya, ini bisa dihitung ini, yang datang paling berapa rumah. Ya, malah ada yang deket masjid gak ke masjid, ada ini. Sekarang pertanyaannya, mau ke masjid bareng tetangga, ke masjid gotong tetangga, Bang? Ya, mau ke masjid bareng tetangga, ke masjid digotong tetangga. Bareng daripada digotong dipaksa masuk ke dalam karpet, nggak kenal siapa ini orang, udah songong lagi, duduk sapnya paling depan, imam di belakang, orang udah mati di depan, dia di belakang. Jangan sampai seumur hidup kita nggak pernah sholat. Makanya penyebab kita tidak bahagia yang pertama karena jauh dari Allah, tidak pernah sholat. Yang kedua, banyak maksiat. Mohon maaf, Pak, neraka itu, Pak, hujibatin nari bisyahwati. Neraka itu kecintaannya dengan sesuatu yang mudah, dengan syahwat, dengan keinginan. Wa hujibatil jannati bil makari. Kalau surga memang agak susah. Padahal surga dan neraka, kalau neraka mah mahal, Pak. Mohon maaf, mahal. Bayar kita kalau masuk neraka. Emang nggak bayar? Bayar. Judi pakai duit nggak? Pakai. Ngejablay pakai duit nggak? Pakai. Narkoba pakai duit nggak? Pakai. Neraka yang bayar, kita bayar bela-belain, Pak, buat neraka. Mohon maaf. Surga yang gratis, sembahyang subuh gratis nggak? Gratis. Ngaji gratis nggak? Gratis. Masih nggak mau? Coba. Udah dikasih gratis. Sedekah juga kita mah paling murah sih, 2.000. Lah iya, coba. Allah mau bebasin, lo mau sedekah berapa juga, pilih yang paling kecil. Emang bayar? Coba main judi slot. Ada yang suka main slot sini? Banyak yang bangkrut kemarin tuh, garis lu. Main judi slot. Sekarang judi online, togel online, palanya di Singapura, buntut Indonesia. Udah kayak orang bego lagi ngecak-ngecakin gambar nih apa ya katanya. Jadi kemarin saya kesel benar tuh, Pak. Maaf, mobil saya lagi diintip-intip, baik. Diintip ngapain, Pok? Saya malam ngimpi ditabrak mobil Pak Ustadz katanya. Lu terus ngapain? Mau dipasangin plat nomor saya? Kan gila tuh orang. Coba.
Neraka yang bayar, kita bayar buat masuk neraka. Surga yang gratis nggak mau. Bayangin perjuangan Nabi, mohon maaf, Nabi dulu susah, diancam nyawa menyebarkan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Namanya Muhammad suruh disebutkan kepada orang lain. Berat, berat. Coba bayangin nama abang siapa sini? Bayangin nama ente sebut sama orang lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berat tuh. Nama dia si Muhammad, nama dia si Udin, nama dia siapa, sebut ke orang, berat, taruhannya nyawa, ngumpet-ngumpet Nabi. Sekarang masjid udah banyak, musolah udah banyak, pengajian udah banyak, nggak mau ke masjid juga, nggak mau taklim juga, mau sampai kapan? Nunggu mati, nah, nunggu mati. Makanya bersyukur Pak punya istri rajin ngaji, dan ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji. Paling puyeng lakinya ngaji mulu, mana ngutangin seragam mulu ya Pok. Udah puyeng lah. Senin hijau, Selasa merah, Rebo kuning. Ampun lah, rajin tapi ngajinya. Kalau kita yang paling males bawa bapak ngajinya lebar pojokan, semasjid paling bisa dihitung. Ibu-ibu merame, satu di pojok, satu di pinggir, satu di tiang. Udah ustadznya baca kitab basah mulutnya. Ngaji bisa dihitung. Padahal mengaji gratis Pok. Ya. Tapi neraka yang berbayar kita mau. Nih kita kenapa nggak bahagia? Banyakan maksiat. Mohon maaf Pak. Ada dangdut di sono dangdut di sono. Laki empo mau main, gerimis ceritanya, gerimis. Kata bidinya, bang jangan dangdut apa bang, untuk gerimis. Ntar juga berhenti begitu. Ya, giran ada maulid gerimis, mah banyak mah hujannya mah banyak mah hujannya. Kagak jadi. Dorongannya memang begitu. Kalau syahwatmu sampai mana juga ditonton, sampai mana juga datang. Kok mohon maaf, datang biar jauh-jauh juga. Kadang-kadang acara maulid udah pakai undangan, udah nyebarin apa namanya proposal, datang mintain dana, udah katain juga sama orang, udah mintain dana lagi baik begitu. Orang kita kan kayak begitu tuh. Oh patungan kurban juga kagak mau kita mah, padahal yang makan kita doang. Ya, ini patungan kurban aja kagak mau, bikin patungan kurban nggak bisa dihitung, paling dapat 5 sapi. Bisa dihitung, orangnya banyak, ngerokok 2 bungkus tiap hari. Ya. Tiap tahun korban perasaan begitu. Ya, orang mau patungan, tiap tahun nyiapin sate doang, tusukan doang sama areng. Ya, ilaha illallah, gua mah kapan mau berkorban ya kita buat diri kita ini, buat agama. Giliran maksiat, oh kemana juga silahkan. Tapi kita mohon maaf Pak, ini kita punya tanggung jawab apa? Menyampaikan kebenaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Kalau kita melihat kemungkaran di depan mata, di depan kita ada yang maksiat, di depan kita ada yang main judi, di depan kita ada yang melakukan perbuatan perzinahan misal segala macam, depan kita ada, maka kita punya kewajiban man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Man kalimatnya si mausul mustar wa man wa ma wa'altu sayyuma dzukir wa hakadatu inda tayinsir. Mau satu orang, mau siapapun ketika melihat kemungkaran di depan mata, maka ubah dengan tangannya, biyadi. Punya 2 makna. Labdun lahu maknanya ini qoribun wa ba'idun wa yuradu ma'nal ba'id. Tangan itu menjadi mana? Pertama apa? Makna baidnya tangan. Kalau kita ngelihat ada orang main judi baik 2 hari 2 malam kagak pindah-pindah tuh orang ayuh be. Kalau orang main judi gitu biasanya. Duduk be 2 hari 2 malam, motornya hilang juga gak tahu dia. Ayuh be di dalam. Gitu. Kita tahu, diam aja kebagian dosa, maka pakai makna baidnya tangan. Mana? Lapor sama Pak RT. Pak RT ada yang main judi, RT-nya kagak ada, bujuk dia yang sila di situ. Dia yang main judi, repot nih kalau begitu. Lapor ke yang tinggiran lagi, siapa RW, lapor lagi ke atas lagi, lurah, lapor lagi ke atasnya polisi. Harus berani, nggak kuat ya sudah. Ya kalau nggak kuat Pak bilisani dengan lisan kita nasihatin, udah apa bang jangan pada supaya gugur dosa kita Pak. Kalau ada kita diam aja dosa kita Pak. Ya. Tapi ingat, jangan kayak lilin, nyuruh orang sholat dia kagak sholat, menerangi semua orang tapi dirinya kebakar. Ya, lu jangan main judi baik, dia juga main judi mulu. Ya, pastikan kita juga tidak melakukan perbuatan maksiat.
Hindari maksiat. Kenapa? Karena itu bisa menjadi sebab asbab musibah buat kita, ketidakbahagiaan dalam diri kita. Kenapa? Karena banyaknya dosa. Kenapa sholat kita tidak khusyuk, hati kita tidak bahagia? Karena hatinya terlalu banyak dosa. Sekarang saya tanya, Po, ada mangkok, piring kotor, ya, piring yang kotor diisi makanan selezat apapun tidak akan pernah nikmat untuk dimakan. Betul? Coba, ada piring isinya tai ayam, taruh pizza di situ, mau makan? Pizza rasa tai ayam? Nggak mau. Piringnya bersih, kasih gorengan tahu, enak apa enggak? Enak. Kenapa? Karena piringnya bersih. Seindah apapun kita berdoa kepada Allah, kalau hatinya masih suka benci, hatinya masih suka gedek sama orang lain, hatinya masih suka suuzon sama orang lain, hatinya masih banyak dosa, sulit sampai ibadah kita, Pak. Makanya itu penyebab kita sholat rupa rokaat, Allahu Akbar, rokaat keberapa ini itu. Setiap kita berbuat dosa ada satu titik hitam kata Nabi dalam diri kita, dalam hati kita nih. Satu. Semakin banyak dari akil balik sampai sekarang, akhirnya apa? Sirnya Allah tidak terlihat. Lebih kuat dorongan berbuat hawa nafsunya daripada dorongan iman kepada Allah. Kenapa? Karena nih dosanya terlalu banyak. Maka bagaimana caranya? Kuncinya banyak-banyak istighfar. Kalau ibarat hutan, nyari jalan, hutannya babatin dulu biar bersih. Istighfar, masuk ke makom istighfar, makom tobat, baca istighfar aja, doa istighfar yang banyak. Ya Allah, ampun dosa hamba, kasih jalan. Jalannya udah bersih, tinggal kuncinya, gerbangnya dibuka, talqin, masuk ke gerbang, thariqah, deketin Allah. Supaya apa? Ibadah kita ini nikmat. Ibadah kita nggak nikmat ya karena kebanyakan dosa, Bang. Dosa sama laki, dosa sama suami. Ya, Bu, kurangin dosa, ya. Ini mulut kurangin, apalagi sama suami. Pak, saya tanya, ibu kalau manggil bapak suaranya kenceng apa pelan? Kenceng. Kenceng apa pelan? Kenceng. Suara ibu harus lebih rendah supaya dapat pahala. Wah, ini mah bawel bener. Orang perempuan gitu, kita ngomong satu dia ngomong 12. Udah diem baik, Pak, ya, supaya kita dapat pahala. Kalau bini marah diem, bini minta emas diem. Karena diem itu emas. Jadi kalau bini minta emas, kan, Bang beliin emas, Pak, diem baik. Lu diem baik, iya kan, diem emas. Iya enggak? Jadi kalau bini minta emas, diem. Canda aja, Bu, ya. Tuh banyaknya maksiat kita, makanya apa? Tobat sekarang, banyakin istighfar. Ini sampai jam berapa, Pak? Jam 7. Ilaha illallah. Jam 7 enak bener. 7. Ya. Hindari dengan banyak istighfar kepada Allah. Yang ketiga, penyebab hidup kita susah, durhaka sama orang tua. Wa'akun, durhaka kepada orang tua. Ini hati-hati, Po, hati-hati. Orang yang durhaka kepada orang tua, matinya nggak bisa ngucap syahadat. Tuh. Kalau ada orang mati lama, dua sebabnya. Satu, karena dia durhaka. Yang kedua, mungkin dia punya khodam atau ilmu lah, belajar segala macam lah, banyak susuk segala macam, itu biasa tidak. Karena kita terlahir dalam keadaan bersih, pulang pun harus dalam keadaan bersih. Kalau ada benda dalam diri kita, bahkan jangan begitu, pernah pengalaman orang meninggal susah. Saya lihat kenapa, ada gigi emas di sini. Begitu dicopot giginya, gampang langsung meninggal. Tidak boleh ada yang terbang. Sebab itu, ingat, durhaka kepada orang tua. Lihat Alqamah mati tidak bisa mengucap kalimat syahadat. Kenapa? Karena dia lebih cinta kepada istrinya daripada ibunya. Sahabat-sahabatku, labbaik ya Rasul, kumpulkan kayu bakar. Buat apa? Taruh jasad Alqamah di atas kayu bakar. Itu daripada dia mati menderita tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Ibunya nggak mau maafin. Begitu Alqamah ditaruh di atas kayu bakar, ibunya nangis, ya Rasul, dia anakku, anak yang aku kandung, yang aku besarkan, ya Rasul, aku maafkan dia. Akhirnya Alqamah mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Nabi berkata, man rajulun mata walidahu wa huma ghairu radiyani. Siapa orang yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya sementara orang tuanya tidak ridho terhadap dirinya, illa akhrajallahu ruhahu ala ghairi syahadah, maka orang itu akan mati tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Naudzubillahi min. Ya, makanya tuh, Pak. Kalau kita pengen punya anak soleh, kitanya kudu soleh. Jangan ngimpi punya anak rajin ibadah kalau emaknya kagak sholat. Benar. Jangan ngimpi punya anak rajin ngaji kalau bapaknya orang mau ngaji. Kita kudu jadi contoh supaya anak kita kagak durhaka. Kalau orang tua kita mati belum sempat memaafkan kita dalam keadaan benci dengan kita, oh hati-hati, Bu. Ya Rasul, kalau orang tua saya sudah meninggal, famayaf, apa yang harus saya lakukan? Pertama, ayat tasaddaqa bi'it'amit tu'am. Itu kalau punya duit, kasih makan fakir miskin, sedekah atas nama orang tua. Itu ada sedekah Jumat sini kan biasanya, sedekah nasi bungkus, ya. Kasih makan orang yang lapar. Atau punya duit, wakafkan duit kita. Buat siapa? Atas nama orang tua. Ada masjid lagi dibangun, beliin semen. Nancep dia di sini, selama ini dipakai sholat kebagian tuh pahalanya, niatin buat orang tua. Sedekah apa lagi? Sedekah jalan atas nama orang tua. Punya rumah jangan dihabisin, po. Punya rumah buatian dihabisin, giran air apa hujan kita jatuh ke tanah orang tuh zolim juga sama tuh. 7 lapis bumi ngelaknat tuh. Hati-hati. Jangan pelit, kasih jalan. Punya jalan sedikit juga lumayan. Jangan orang bener lewat, maling lewat dapat pahala kita, po. Ini punya rumah habis banget orang-orang kebagian. Jangan begitu. Sedekah. Sedekah apa lagi? Air, bangunin sumur atau kasih solokan jalan air orang. Jangan pelit-pelit, itu pahalanya gede. Pahala jariah buat kita itu. Kasih atas nama orang tua. Ya Rasul, saya nggak punya duit. Ya udah, awi qiraatil Quran, bacain Quran. Makanya punya anak paling nggak kudu bisa baca Yasin. Ini mohon maaf, nah kita boro-boro bisa baca Quran, kita nggak perhatiin. Naudzubillahi min zalik. Pastikan nanti yang mengkafani melihat aurat kita saat kita jadi jenazah tuh anak kita. Pastikan nanti yang menyolatkan jadi imam tuh orang anak kita. Pastikan nanti orang apa namanya, semua yang melakukannya itu anak-anak kita. Melihat aurat saat dimandikan, mengkafani anak kita, menyolatkan anak kita. Ini kita mohon maaf, anak gak disekolahin di pesantren, pesantrenin. Paling tidak dia punya bekal buat kehidupan dia. Tujuan kita bukan hanya sekedar dia jadi ulama, paling tidak punya bekal. Tugas kita sebagai orang tua gugur. Kenapa? Tuh sudah diajarin. Makanya kalau bisa anak bisa ikro, bisa baca Qur'annya dari bapaknya, jangan jadi orang lain kalau bisa. Supaya pahala jariahnya makin kenceng. Dia sholat bisa dari kita, ngalir pahalanya ke kita. Ya. Dia sholat nggak bisa Ustadz, ya udah beliin ikronya pesantren. Sama. Tapi lebih afdol lagi kalau emak bapaknya yang ngajarin. Itu kan dia bisa baca Quran, bisa bacaan Arab gara-gara kita bapaknya nih. Dan dia sholat kita dapat pahala. Dia baca Quran kita dapat pahala. Ya. Dia baca hadis, baca apa kita dapat pahala. Kenapa? Karena bisa bacaan Arabnya dari siapa? Dari bapak emaknya. Dia bisa sholat dari siapa? Dari bapak emaknya. Pastikan seperti itu. Ya. Kalau nggak bisa juga ya Rasul, saya nggak bisa baca Quran, ya udah awid doain orang tua kita, paling tidak doakan. Jangan orang tua meninggal suruh nyolatin aja kagak mau, alasannya pakaiannya kotor. Ah saya nggak lagi begini, saya pakaian saya kotor. Udah nyuruh orang baik kita bayar suruh sholat. Anaknya paling depan sholat. Bakti kita terakhir orang tua sudah meninggal ya sholatkan, urusin jenazahnya. Jangan belum kering kuburan dan berebut banda. Ada yang begitu, ada kering belum banda udah dirubutin. Tuh orang tuanya disiksa, siksa. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena makanya ibu kalau bapak kalau punya duit, punya harta banyak, dari sekarang mumpung masih hidup, kalau nggak diwarisin dihibahin, kasih ke anak-anak. Supaya apa? Tenang, ntar nggak pada berantem yang udah pada ribut. Akhirnya sama keluarga kagak akur gara-gara apa? Gara-gara banda. Ustadz apa yang mau saya bagi? Saya mau banda segitu-gitunya. Udah nikmatin aja, Pok. Ya, tuh wa'akun ummuhu wa'abah. Durhaka terhadap ibu dan bapak itu yang menyebabkan keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya punya ibu, punya anak, punya orang tua sekarang urusin.
Ibu bisa ngurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa ngurus satu ibu. Betul? Orang tua bisa beliin motor anak, belum tentu anak bisa beliin motor orang tua. Yang ada anak pada ngerampok orang tua. Datang ke rumah emaknya, "Mak, punya emas apa enggak, Mak?" Emaknya dipredelin buat bayar utang. Coba. Datang ke rumah emaknya bukan bawa beras, malah minta beras. Kebangetan banget orang umur-umur. Ya ilaha illallah. Bahagiain. Ustadz, orang tua saya kaya, malu saya kalau bagi duit. Bahagiain orang tua tuh bukan hanya sekedar bagi duit, ajak dia makan kan bisa, beliin dia pakaian hadiah kan bisa, syukur-syukur bisa umrohin, bisa hajiin. Ini anak dihajiin sama orang tua, orang tua hajiin anak, anak hajiin orang tua, umrohin orang tua, cita-cita bahagiain. Ya, Ustadz, saya kan surganya di suami, orang tua sudah baktinya sudah pindah ke suami. Ingat, ketika ibu sudah pindah baktinya ke suami, maka tanggung jawab bakti terhadap orang tua pindah kepada suami. Ingat, ini kadang-kadang emaknya dewek nih laki kita nih, giliran emak kita mau dibagi misalnya. Kudu adil, kenapa? Karena itu menjadi orang tua, tanggung jawab bakti ibu diganti sama suami. Jangan egois, kumpulin duit buat sendiri, buat orang tua kita doang. Mertua kita jadi orang tua kita, punya hak yang sama. Ini kadang terbalik, nggak boleh kayak gitu. Ibu surganya di suami, cuma 2 syaratnya ibu kalau mau masuk surga. 1, taat sama suami. 2, ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Lewat pintu surga, tuh lewat pintu manapun silahkan. Mau lewat mana, yang penting itu 2 syaratnya. Lalu baktinya pindah kepada suami nanti. Kalau mau ke orang tua izin sama suami, yuk kita ke rumah orang tua, yuk sono gantian nginep, bawain beras. Gitu kita kalau ke rumah orang tua, kalau susah doang curhat. Ingat, dalam rumah tangga jangan suka curhat sama orang 3, jangan curhat sama Allah. Kenapa? Kadang-kadang yang menyebabkan perceraian terjadi itu bukan orang lain tapi orang tua kita. Kadang-kadang nggak apa-apa, no, lu masih cakep begitu, bisa. Lu masih ganteng, laki melakanya panjang, udah lu ceraiin we, begitu kadang-kadang. Kadang-kadang yang menyebabkan perceraian justru orang terdekat kita. Kenapa? Karena dia membela kita, tidak melihat dari 2 sudut pandang, mana yang salah mana yang benar, bukan jadi penengah, justru malah jadi perusuh. Makanya curhat, minta petunjuk sama Allah. Kedua sama siapa? Cari orang yang benar. Mana nih? Ada ustadz, curhat sama ustazah, curhat sama ustadz, nyari solusi agamanya bagaimana, begitu. Kalau ustadz yang benar pasti dia akan panggil suaminya, panggil istrinya, lihat dari 2 sisi mana yang benar mana yang salah. Kalau sama orang tua kita, sama paman kita, sama adik kita, sama kakak kita, udah begitu modelnya. Udah lu masih cakep, lu bisa kerja, ngapain lu mikirin dia, begitu. Udah cerewet, begitu. Jadi setan kadang-kadang orang terdekat itu. Hati-hati. Belakang. Yang keempat, sebab orang tidak bahagia karena nggak mau bersyukur. Ya, bersyukur. Dikasih segini susah, nggak mau, dikasih segitu kurang, nggak bersyukur. Bersyukur hidup mah. Maka azidannakum, Allah akan tambah kenikmatan, ketenangan dalam hati. Bersyukur kalau kita punya motor, orang-orang mah jalan ya, Pok. Iya, bersyukur bisa jalan, orang-orang setruk harus jalan, kan begitu. Ngelihatnya terus begitu. Yang setruk bersyukur, gua setruk ngurangin dosa gua, kan begitu. Ya. Ya. Jadi lihat begitu, orang punya mobil ya bersyukur, kita naik sepeda, sepeda emang gak ada yang nyetop di jalanan ya. Ada razia, nonong baik dia mah. Entar di akhirat begitu, Pak, sama. Yang miskin dengan yang kaya banyak razia, ntar mau jalan di stop lagi, jalan stop lagi. Yang miskinnya jalan aja, apa yang mau diperiksa, duit kagak punya. Lonong, dia mah gitu. Udah amat tuh jalan, ada yang stop malaikat, dadah, jalan. Ketemu lagi pemeriksaan, dadah, apa yang mau diperiksa, orang kita mah susah. Makanya ada orang yang susah di dunia bahagia di akhirat, ada orang yang bahagia di dunia susah di akhirat, ada yang bahagia dunia bahagia akhirat, itu dua-duanya. Makanya cari dunia buat siapa? Buat jalan menuju akhirat. Laisa khairukum man taraka dunya lil akhirah walal akhirah lid dunya walakin khairukum man hafiza min akhirati wa hadhi. Orang yang paling baik di antara kalian bukan orang yang mengejar dunia untuk akhiratnya atau orang mengejar akhirat untuk dunianya, tapi yang paling baik untuk yang dunianya dapat, akhiratnya dapat, yang menjadikan kehidupan dunia bekal menuju akhirat. Syukur itu mengembalikan nikmat yang Allah berikan kembali ke jalan Allah. Punya kaki bisa ngelangkah, langkah ke masjid. Punya mata bisa melihat, banyakin baca buku, baca doa, baca
Quran. Punya telinga, baca, banyakin dengerin yang baik-baik, itu namanya syukur. Punya rezeki banyak, kembalikan di jalan Allah. Mana ada sebagian harta yang kita miliki untuk orang lain, betul? 2,5%, 10%, 15% kasih. Maka azidannakum berlipat, Allah akan tambah kenikmatan itu. Selain nikmat dunia, nikmat ketenangan hati, kebahagiaan. Orang bersyukur mah nggak susah poda. Alhamdulillah baik, kamu bisa hidup juga begitu ya. Alhamdulillah bersyukur sama Allah, yang penting mah sehat, betul. Karena ada orang yang nggak duitnya banyak tapi nggak dikasih rezeki, ada. Duit banyak nggak dikasih rezeki. Mana? Itu duit banyak nggak bisa nikmatin hidup. Makan pete orang boleh, makan durian orang boleh, makan ini orang boleh, manis kagak boleh. Makannya apa? Adem aja dia makannya, nasi putih doang. Sayur kagak ada rasanya. Padahal naik mobil Alphard, nikmat, duit banyak, tapi tidak bisa menikmati kehidupan dunia. Mikir, ini dunia banyak kenapa nggak bisa dinikmatin? Mikir, apa yang salah? Makanya kalau punya harta dizakatin, dihitung biar bener, dihitung biar bener, jangan nggak dihitung. Ya, zakatin supaya apa? Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, orang sulit hidupnya karena jarang berzikir kepada Allah. Orang gelisah hatinya karena jarang beristighfar kepada Allah. Punya masalah, istighfar banyakin, astagfirullahaladzim. Siapa tahu akibat dosa kita. Ma asobakum musibah fabima kasabat aidikum. Tidak mungkin terjadi musibah kalau bukan ulah tangan maksiat kita sendiri. Dulu saya punya teman Pak di Sumatera, jenderal. Dia sakit jantung, jantungnya sakit. Saya jenguk ke sana waktu saya ceramah di Riau, saya jenguk. Saya bilang, jenderal, saya nggak percaya antum kena penyakit jantung. Loh kenapa? Ente kan nggak ngerokok. Mana mungkin ente kena penyakit jantung? Apa dia bilang? Iya, saya memang nggak ngerokok, tapi dulu saya sering makan uang rokok. Yang jadi masalah bukan penyakit jantungnya, tapi dia mau ngaku introspeksi diri bahwa apa yang dia terima itu akibat dosa yang pernah dia lakukan. Mungkin itu sebabnya. Ngerokok enggak, olahraga rajin, tapi kena penyakit jantung. Makanya kita kalau kena musibah mikir dosa apa yang kita lakukan. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah. Ya Allah, makanya pakai doa putus, ya Allah jika sulitnya hidup saya karena dosa yang pernah saya lakukan, ampuni ya Allah. Jika sulitnya hidup saya karena dosa maksiat yang pernah saya lakukan, ampuni ya Allah. Jika sulitnya hidup saya karena dosa mungkin yang kau anggap musyrik dan syirik di hadapanmu, ampuni ya Allah. Jika sulit hidup saya karena dosa kepada orang tua, ampuni saya. Dosa pengakuan kita, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada pengakuan dosa kita kepada Allah. Ya Allah, hidup saya susah, barangkali karena dosa yang saya lakukan, ya Rabb berikan saya hidayah petunjuk. Makanya kalau ada orang ke Mekah hidupnya susah, mikir sama dosa, dia baru selamat itu biasanya. Iya. Dosa apa ini ya? Gitu. Banyak kan cerita-cerita kayak gitu kan orang berangkat haji. Dan sahabat saya tuh gara-gara ngumpulin sendal mau berangkat, mau masuk ke Mekah, temannya ngumpulin sendal, dia taruh di tas. Akhirnya ketinggalan, mana teman gua hilang. Jam 12 malam baru pulang ke hotel. Dia bisa selamat apa dia pikir, ya Allah saya dulu sering ngumpetin sendal orang di masjid, begitu. Ini kenyataan, dia cerita sendiri. Saya dulu sering bercanda ngumpetin sendal teman di masjid katanya. Pas saya ingat itu baru kasih jalan sama Allah, kelihatan hotelnya, oh hotelnya. Itu sebuah gambaran di dunia yang Allah sudah tunjukkan kepada kita, walaupun Allah alam benar atau tidak. Tapi ini sebuah gambaran bahwa dosa dan maksiat yang kita lakukan itu bisa menyebabkan kesulitan dalam hidup kita. Maka banyakin zikir, astagfirullahaladzim. Jangan banyakin wirid. Kalau banyakin wirid ntar jadi khodam, punya kekuatan kebal karena wiridan. Akhirnya ibadah sholat bukan karena Allah, karena punya itu. Kalau dia nggak baca, nggak ngecas, tuh ingat. Jadi namanya itu syirik tersembunyi, mendua tersembunyi. Walaupun kalimatnya kalimat yang berbau agama, misal mohon maaf gitu ya,
Tapi ketika bergantung dengan itu, bukan bergantung kepada Allah, hati-hati. Makanya rubah, upgrade diri kita dari seorang hamba menjadi seorang kekasih yang beribadah bukan karena makhluk tapi beribadah kepada Allah. Rabi'atul Adawiyah ketika dia doanya yang sangat terkenal, ya Allah, andai aku beribadah karena ingin masuk surga, tutup pintu surga serapat-rapatnya. Andai saya ibadah karena pengen masuk neraka, maka buka pintu neraka itu selebar-lebarnya. Kenapa? Supaya saya beribadah bukan karena makhluk tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga dan neraka itu makhluk, tapi karena Allah Subhanahu. Zikir yang banyak, Allah, 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 la ilaha illallah tanpa ada batasan. Yang penting chemistry kita sampai kepada Allah. Tapi jangan sejikir-jikirnya, niatnya berbeda, terjadinya lain, stres lagi. Ya, ada gurunya cari, atau langsung pahami apa yang kita baca. Subhanallah, maha suci Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan banyak, senyamannya kita, seikhlasnya kita, seridonya kita, supaya apa? Nyampe. Ingat nanti orang yang mati dalam keadaan berzikir, ya, orang yang meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Orang di akhir hayatnya bisa menyebutkan itu sesuai dengan apa yang kebiasaan dia lakukan. Kalau sering dia berzikir ketika dia meninggal, maka dia akan berzikir. Tapi ketika dia bermaksiat, yang terbayang oleh dia adalah dosa dan maksiat, sehingga gelisah yang ada, keringatnya banyak, matanya pelotot-pelotot, kiri kanan, gak selesai-selesai sakaratul mautnya. Kenapa? Karena dosa yang diperlihatkan. Ingat, mautun nasi li'adatihim, matinya seorang manusia sesuai dengan adat dan kebiasaannya. Orang yang hobinya zikir, maka insya Allah akan mati dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin, ya, karena waktu sudah siang, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, wabil khusus bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Ingat, yang bicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Saya orang yang banyak dosanya, masih muda. Saya mohon doanya. Saya lagi proses terus membangun pondok pesantren. Saya lagi bangun asrama putri sekarang. Doakan mudah-mudahan lancar, Bu, ya. Nanti kalau anak-anak yatim yang mau dipondokin gratis, nggak usah bayar di tempat saya, ya, bawa ke sana aja, ya. Kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit badannya, sakit hatinya, semoga Allah sembuhkan. Kita di keluarga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, istiqomah di jalannya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang alhamdulillah telah menyampaikan mau'izah hasanahnya. Beliau ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syakiriyah, ya Pak Bu, dari Bogor. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan semakin banyak ulama yang singgah di masjid kita, di kampung kita, makin berkah untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang selalu hadir istiqomah, hadir setiap acara dan kegiatan-kegiatan di masjid kita, dan yang selalu andil membantu dalam segala kegiatan di masjid kita. Mudah-mudahan Allah balas, Allah ganti kebaikan kita semua dengan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk